Welcome to Drama Tata Channel. Drama, Drajin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drajin Fight for Love. Review episode 1 sampai episode 40. Happy ending. Untuk full episode dapat dilihat di WTV, View, dan iQIYI. Please like and subscribe. Chuyu menarikan tarian pedang di atap tengah kota untuk menyambut rombongan tentara Wei yang menang perang. Putra ketujuh Wei Yun terkesima dengan ketangguhan Chuyu. Chuyu adalah putri Jenderal Besar Barat Laut Chu Zhenjiang. Saat perang melawan negara Baiki, Jenderal Chu Zhenjiang tewas dan abangnya Jenderal Muda Chulin yang terluka parah. Chuyu ingin meminta dukungan keluarga Wei untuk menyelidiki pengkhianat perang. Namun tanpa sengaja secara bersamaan dia bertemu dengan rombongan pengantin mantan kekasihnya yang mengkhianatinya, Gu Chuseng. Awalnya Wei Yun tertarik pada keberanian Chuyu. Namun pada saat Chuyu menyatakan perasaan cinta pada putra pertama keluarga Wei Yun, yaitu Wei Jun, di tengah keramaian, Wei Yun putra ketujuh merasa curiga. Saat para bangsawan merendahkan Chuyu, Wei Yun dan Wei Jun membela Chuyu. Mereka merasa harus menghargai keluarga Chu yang merupakan keluarga jenderal pembela negara Dasui. Tanpa sadar, Wei Yun tertarik pada Chuyu. Chuyu mengatakan pada Wei Jun bahwa sebenarnya dia ingin menyelidiki kematian ayahnya, Jenderal Chu Zhenjiang, dan meminta bantuan keluarga Adipati Wei tentang senjata di medan perang. Namun, Wei Jun dan Chuyu tidak menceritakan penyelidikan ini kepada Wei Yun. Negara Baiki menyerang negara Dasui di kota Qingzhou. Pasukan keluarga Wei ditugaskan melawan pasukan Baiki. Wei Yun ingin ikut turun ke medan perang bersama ayah dan saudara-saudaranya. Namun, Wei Jun berpesan pada Wei Yun untuk menjaga barak tentara. Adipati Pelindung Negara Jenderal Wei Zong bersama 7 jenderal putranya memimpin pasukan melawan pasukan Baiki. Awalnya pasukan Wei menang melawan Baiki, hingga akhirnya pasukan Wei masuk ke dalam jebakan karena informasi yang menyesatkan. Jenderal Wei Jun melihat senjata rahasia Dasui ada di tangan tentara Baiki. Jenderal Wei Jun menyadari ada pengkhianat di pasukan Daisu. Jenderal Besar Wei Zong melindungi putranya dari serangan lawan hingga Jenderal Wei Zong tewas. Satu demi satu jenderal keluarga Wei tewas hingga akhirnya tersisa Jenderal Wei Jun memimpin pasukan Wei. Jenderal Wei Yun menyusul ke medan perang. Namun saat senjata rahasia tentara Baiki ditembakkan ke arah Jenderal Wei Yun, lalu Jenderal Wei Jun menghadangnya hingga tewas. Wei Jun berpesan pada Wei Yun untuk menyelidiki pengkhianat di pasukan Dasui. Jenderal Wei Yun kembali ke Wajin membawa 7 peti mati yang berisi jenazah ayah dan ke-6 saudaranya. 7 jenderal keluarga Wei tewas di medan perang. Jenderal muda Wei Yun meratap di pelukan ibunya. 5 janda saudaranya memeluk peti mati jenazah suami mereka. Tiba-tiba Chuyu datang dengan pakaian merah dan berkata akan menjadi pengantin Jenderal Wei Jun dan menjadi janda Jenderal Wei Jun. Namun Wei Yun keberatan dan akan menebas Chuyu karena hubungan Chuyu dan abangnya, Jenderal Wei Jun, hanya sebentar. Nyonya Besar Wei akhirnya menerima Chuyu menjadi menantunya, janda Jenderal Wei Jun. Mahkamah Agung menuduh para jenderal keluarga Wei kalah perang karena mengkhianati negara Dasui. Pengkhianat negara tidak layak dimakamkan dengan hormat. Nyonya Besar Wei menghantamkan kepalanya ke peti mati hingga tewas agar peti mati suaminya dan ke-6 putranya tidak dirampas pasukan Mahkamah Agung. Chuyu dicambuk karena melindungi peti mati keluarga Wei. Jenderal Chulin yang membawa guru besar Agung Zhou berbicara dengan Mahkamah Agung Chaoyong agar penangkapan dan pemeriksaan Jenderal Wei Yun dilakukan setelah upacara pemakaman. Chuyu berkata akan berusaha untuk membebaskan keluarga Wei dari tuduhan.
Xiao Yao menyalahgunakan jabatannya di Mahkamah Agung untuk menyiksa Jenderal Wei Yun. Namun, Wei Yun tetap teguh pendirian dan tidak mau menerima tuduhan keluarga Wei kalah perang karena mengkhianati negara Dasui. Chu Yu memanfaatkan Gu Chuseng yang memiliki jabatan tinggi agar dapat bertemu dengan Putri Changmin. Chu Yu meminta dukungan Putri untuk menyelamatkan Wei Yun. Awalnya Tuan Putri keberatan, namun Han Mei, pengikut Tuan Putri, mengusulkan untuk menolong Wei Yun. Chu Yu dan 5 janda jenderal keluarga Wei diikuti oleh para kerabat prajurit yang gugur di medan perang, bersujud di halaman istana untuk memohon pada kaisar agar menghapuskan tuduhan keluarga Jenderal Wei kalah perang karena berkhianat, mengingat jasa pengabdian keluarga Wei selama puluhan tahun menjaga negara. Putri Changmin membantu Chu Yu memohon pada kaisar untuk membebaskan Jenderal Wei Yun yang disiksa di penjara. Keteguhan hati Chu Yu melembutkan hati kaisar. Wei Yun dibebaskan dari penjara dan hatinya pedih melihat Chu Yu hampir membeku di halaman luar istana karena semalaman berlutut di tengah badai salju untuk memohon Wei Yun dibebaskan dari tuduhan. Chu Yu berhasil mengembalikan martabat keluarga Wei hingga Wei Yun meneruskan gelar mendiang ayahnya sebagai adipati pelindung negara. Saat perjamuan perayaan, Chu Yu jatuh dalam jebakan, lalu Wei Yun menolongnya. Wei Yun memberikan surat pembalasan istri pada semua kakak iparnya. Namun Chu Yu menolak meninggalkan keluarga Wei karena Chu Yu ingin menyelidiki kematian ayahnya. Chu Yu menyelidiki senjata perang dan menyelinap ke divisi persenjataan. Chu Yu dan Wei Yun masuk ke dalam jebakan senjata rahasia. Chu Yu terluka karena menyelamatkan Wei Yun. Perasaan Wei Yun semakin dalam pada Chu Yu yang setia dan pemberani yang telah beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Chu Yu meminta bantuan Tuan Putri dan bertemu Han Mei. Wei Yun cemburu pada Han Mei hingga wajahnya memerah. Chu Yu memeriksa apakah wajah Wei Yun memerah karena demam. Perilaku Chu Yu membuat Wei Yun tertegun. Chu Yu berencana untuk menjebak pengkhianat negara di perjamuan pejabat. Tiba-tiba sekelompok pemanah menembak Chu Yu. Gu Chuseng melindungi Chu Yu dan membuat tubuhnya menjadi tameng untuk menahan anak panah agar Chu Yu tidak terluka. Saat Chu Yu terdesak dan hampir jatuh ke jurang, kemudian Wei Yun datang menangkap dan menyelamatkan Chu Yu. Chu Yu bersama Song Wenzhang dan Song Xilan menghadang pasukan Yaoyang yang ingin memberontak. Pasukan yang dipimpin Chu Yu menang dan Yaoyang berhasil ditangkap. Ternyata Yaoyang dibantu oleh pasukan Beiki hingga membuat Chu Yu dan Wei Yun terdesak, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah melompat ke jurang yang di bawahnya terdapat aliran air deras. Chu Yu dan Wei Yun selamat dari aliran air deras, namun kaki Wei Yun terluka parah hingga tidak sadarkan diri. Chu Yu memeluk Wei Yun serta menangis dan meratap berharap Wei Yun sadar kembali. Wei Yun mengatakan dia memiliki perasaan pada Chu Yu. Wei Yun mendengar semua ratapan dan tangisan Chu Yu pada saat dia hampir tidak sadarkan diri. Namun Chu Yu menyangkal semua dan salah tingkah hingga saat memijat kaki Wei Yun. Tanpa sadar Chu Yu memijat ke area yang berlebihan. Wei Jun dan Chu Yu menyamar menjadi penduduk desa dan berpura-pura menikah untuk menjebak mata-mata Beiki. Dalam hatinya, Wei Yun membayangkan melakukan pernikahan yang sebenarnya dengan Chu Yu.
Wei Yun meminta Chu Yu menikah dengannya. Wei Yun berjanji akan melindungi Chu Yu. Namun Chu Yu mengatakan mereka tidak bisa menikah karena status Chu Yu sebagai istri almarhum Wei Jun. Setelah berjuang melewati sangat genting, hampir kehilangan nyawa, akhirnya Chu Yu mau menerima lamaran Wei Yun untuk menikah dan hidup bersama selamanya. Wei Yun dan Chu Yu sangat bahagia. Chu Yu menyeret beberapa oknum ke pengadilan karena mereka menyebarkan fitnah. Chu Yu berkata sekarang dia adalah janda dan berhak untuk menemukan suami dan menikah lagi. Chu Yu mengatakan pada Wei Yun agar menyingkirkan perasaan mereka dan saat ini prioritas utama adalah mengalahkan pasukan Becky. Jenderal Wei Yun memimpin pasukan keluarga Wei bersama Song Wenchong dan Song Xilan berangkat ke kota Qingzhou. Sedangkan Jenderal Chu Lin yang memimpin pasukan keluarga Chu didampingi adiknya Chu Yu berangkat ke kota Fengling. Jenderal Chu Lin dan Chu Yu bersama pasukannya berhasil mempertahankan kota Fengling. Namun Putri Xiangmin diculik oleh Pangeran Becky dan Chu Yu pergi untuk menyelamatkan Putri Xiangmin. Chu Yu ditangkap dan disiksa di Becky saat berusaha menyelamatkan Putri Xiangmin. Ternyata Han Mei yang selama ini menjadi pengikut Putri Xiangmin adalah Pangeran Becky. Jenderal Wei Yun bersiasat dan mengecohkan pasukan lawan hingga berhasil membunuh Raja Becky. Wei Yun berhasil menyelamatkan Chu Yu dan membawanya keluar dari Becky. Chu Yu sangat bahagia saat bertemu Wei Yun. Chu Yu dan Wei Yun berjanji akan saling mencintai walau apapun yang akan terjadi. Wei Yun dan Chu Yu kembali ke ibu kota membawa kemenangan melawan Becky dengan keberhasilan membunuh Raja Becky. Cinta mereka semakin kuat. Mereka akan berjuang agar dapat hidup bahagia bersama. Ibu ingin mencarikan jodoh untuk Chu Yu. Lalu Gu Chuseng dan Wei Yun melamar Chu Yu secara bersamaan. Chu Yu memilih Wei Yun dan ibu menerima lamaran Wei Yun. Keluarga Wei dan keluarga Chu adalah keturunan jenderal yang memimpin pasukan besar, sehingga kaisar melarang pernikahan antara jenderal. Namun Wei Yun dan Chu Yu tetap bersikeras mereka akan tetap saling mencintai. Chu Yu mendapatkan hukuman pukul hingga tubuhnya bersimbah darah karena memaksa untuk masuk menjumpai kaisar di istana. Chu Yu memohon agar menjadi utusan perdamaian ke Becky dengan maksud terselubung, yaitu ingin menyelamatkan Putri Xiangmin. Chu Yu berangkat ke Becky didampingi Song Weishan dan Gu Qiban, sementara Wei Yun akan menempuh rute dari misi yang berbeda. Mereka berpisah dengan menahan rindu, namun bersemangat akan menyelesaikan misi. Chu Yu sangat senang saat Wei Yun menyelesaikan misi dan menyusulnya ke Becky. Mereka menyusun strategi untuk mengalahkan Han Mei yang sekarang telah diangkat menjadi Raja Becky berikutnya. Jenderal Wei Yun dan pasukannya menghadang Han Mei yang akan melarikan diri. Raja Han Mei beserta pasukan Becky bertahan melawan pasukan Dasui. Jenderal Wei Yun, Chu Yu, dan seluruh pasukan Dasui bertarung dengan berani menghadang pasukan Becky. Raja Han Mei terdesak dan membawa lari Putri Xiangmin. Putri Xiangmin dan Raja Han Mei sampai di tepi jurang. Jenderal Wei Yun dan Chu Yu tidak bisa melangkah lebih dekat. Putri Xiangmin mencium Raja Han Mei dengan menyelipkan racun di bibirnya.
Putri Changmin dan Raja Hanmei keduanya tewas karena racun. Jenderal Wei Yun dan pasukannya berhasil masuk ke istana Baeki dan melakukan kesepakatan perdamaian, serta merebut kembali beberapa kota yang dulu sempat dikuasai Baeki. Negara Dasui telah aman dan damai, namun Wei Yun dan Chu Yu mengkhawatirkan bagaimana kehidupan mereka nanti. Mereka saling mencintai dan ingin hidup bahagia bersama. Kaisar mengangkat Chu Yu sebagai jenderal wanita pertama karena jasanya mengalahkan negara Baeki. Jenderal Wei Yun kembali ke ibu kota setelah 3 tahun menjaga perbatasan. Chu Yu menyambutnya dengan tarian pedang di gerbang kota. Wei Yun menatap Chu Yu dengan penuh kerinduan mendalam. Kaisar menghargai jasa-jasa Jenderal Wei Yun dan Jenderal Chu Yu dan merestui pernikahan mereka. Wei Yun dan Chu Yu hidup bahagia di negara yang aman dan damai. Perjuangan dan pengorbanan keluarga Wei dan keluarga Chu menjaga perdamaian akhirnya tercapai. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later on the next review. Bye bye.